Shalom, bertemu lagi dengan saya, dan dalam pertemuan kita kali ini, kita akan membahas satu topik di bawah judul Ketika Hidup Terasa Tidak Adil. Saudara, ada kalanya kita menganggap bahwa hidup ini tidak adil. Hal itu terjadi karena kita menyaksikan bahwa di satu sisi kita yang percaya kepada Tuhan dan hidup beribadah kepadanya mengalami berbagai pergumulan dan penderitaan. Sementara di sisi yang lain, mereka yang tidak percaya Tuhan dan hidup di dalam kejahatan ternyata tidak pernah ditimpa masalah dan persoalan hidup. Dan itulah yang dialami oleh pemazmur dalam Mazmur 73 ayat 1 sampai ayat yang ke-28. Hal itu yang membuat ada banyak orang menganggap bahwa Allah tidak adil, yang membuat seseorang hidup dalam kepahitan. Itulah yang dialami oleh pemazmur. Dalam Mazmur pasal 73 ayat 21 sampai 22 berkata, "Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu." Dan karena kepahitan ini, tidak sedikit orang Kristen yang undur dari Tuhan. Saudara, apakah respons yang harus kita miliki menyikapi hidup yang terasa tidak adil agar kita tidak hidup dalam kepahitan? Yang pertama adalah menyadari bahwa Allah itu baik. Dalam Mazmur pasal 73 ayat 1 berkata, "Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya." Saudara, apapun yang terjadi dalam hidup ini, Allah itu baik. Itulah sebabnya di dalam ayat di atas dimulai dengan kata "sesungguhnya". Kata ini menunjukkan bahwa walaupun banyak orang menganggap bahwa Allah itu tidak adil, tetapi yang benar adalah Allah itu baik. Hal itulah yang disadari oleh pemazmur. Walaupun awalnya dia menganggap bahwa rasanya hidup ini tidak adil, yang membuat pandangannya tentang Allah mulai goyah, tetapi pada akhirnya dia mengakui bahwa yang betul itu adalah bahwa Allah itu baik apapun yang terjadi dalam hidup ini. Hal ini memang akan terjadi kalau seseorang datang kepada Allah tanpa ada maksud-maksud tertentu. Itulah sebabnya pemazmur melanjutkan pernyataannya itu dengan berkata, "Bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya." Saudara, kebaikan Allah akan selalu Anda rasakan apabila Anda menghampirinya didasari oleh ketulusan, bukan karena maksud-maksud tertentu. Sebab kalau Anda percaya kepada Dia karena Anda memiliki tujuan tertentu, maka ketika tujuan itu tidak terpenuhi, termasuk ketika Anda mengalami penderitaan, maka penilaian Anda kepada Allah akan berubah dan Anda akan dikuasai oleh kepahitan. Tetapi kalau Anda tulus datang kepada Tuhan karena memang Tuhan adalah Allah yang layak dipercayai, tidak peduli apapun tindakannya dalam kehidupan Anda, maka Anda akan tetap memandang Dia sebagai Allah yang baik. Saudara, ada seseorang pernah berkata demikian, "Ya Allah, kalau saya sembah sujud kepadamu karena aku ingin terhindar dari api neraka, maka biarkanlah api itu membakar hidup saya. Ya Allah, kalau saya sembah sujud kepadamu karena aku ingin mendapatkan sorga, kiranya jauhkanlah sorga itu daripadaku. Tetapi ya Allah, jika aku sembah sujud kepadamu karena menyadari bahwa Engkau adalah Allah yang patut disembah, maka datanglah kemuliaan-Mu meliputi saya." Saudara, kalau Anda menyadari bahwa Allah adalah pribadi yang layak dipuji dan disembah, maka Anda tidak akan mempedulikan apapun tindakannya dalam hidup Anda. Dan itu akan membuat Anda tetap pada pendirian itu, tidak peduli apapun yang terjadi dalam kehidupan Anda. Sebab Allah adalah Tuhan dari jati dirinya sendiri. Saudara, Allah tetap adalah Allah yang baik, tidak peduli apapun kondisi hidup Anda. Sebab kebaikannya tidak pernah ditentukan dari kondisi hidup Anda. Kalau saat ini Anda sedang mengalami penderitaan, bukan berarti Allah tidak baik dalam hidup Anda. Jati dirinya adalah Allah yang baik, tidak pernah berubah sekalipun kondisi hidup Anda sering berubah-ubah. Jadi, kalau Anda selalu merasakan akan kebaikan Allah dalam hidup Anda, maka kepahitan pun akan menyingkir. Yang kedua adalah berusaha untuk tetap dekat dengan Allah. Dalam Mazmur pasal 73 ayat yang ke-23 berkata, "Tetapi aku tetap dekatmu, Engkau memegang tangan kananku." Saudara, memang hidup sering tidak adil, tetapi bukan berarti Allah tidak adil.
Kalau Anda mengambil keputusan untuk tetap dekat pada Allah, maka Anda akan melihat tangan kasih-Nya yang akan mengangkat Anda kepada kemuliaan. Karena seringkali penderitaan itu menjadi sarana di tangan Tuhan untuk menuntut Anda kepada rencana yang indah, yaitu mempermuliakan Anda. Dalam Mazmur pasal 73 ayat yang ke-24 berkata, "Dengan nasihat-Mu, Engkau menuntut aku, dan kemudian Engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan." Saudara, ada seorang yang bernama Nick Fujisi. Dia terlahir tanpa memiliki tangan dan kaki. Melihat kenyataan tubuhnya yang cacat itu, dia selalu bertanya dalam hatinya, mengapa ia berbeda dengan orang lain? Dan mulai umur 10 tahun, dia merasa tidak memiliki tujuan hidup, sehingga sempat terpikir untuk bunuh diri. Setelah menenggelamkan dirinya, akhirnya ia berubah pikiran dan memikirkan orang tuanya yang penuh kasih. Nick secara perlahan-lahan belajar untuk menulis, bermain, mengetik, dan melakukan kegiatan sehari-harinya menggunakan kedua kakinya yang hanya sepangkal paha. Tekad yang tidak mau tergantung kepada orang lain membuat dia banyak belajar berbagai ilmu dengan hasil yang memuaskan. Kemudian dia menekuni satu bidang yang membuat dia dikenal di seluruh dunia, yaitu menjadi seorang motivator. Pidato inspirasional pertamanya dimulai saat berusia 17 tahun di kelompok gerejanya. Hingga kini, ia telah berbicara di banyak gereja di seluruh dunia. Lebih dari 60 negara di dunia sudah dikunjunginya untuk menyampaikan pidatonya. Ia sangat senang karena sudah bisa menyampaikan ke banyak masyarakat di dunia. Keberadaannya yang awalnya adalah sebuah pergumulan bagi Nick telah membawa dia untuk berkunjung ke hampir semua belahan dunia. Saudara, jangan pertanyakan mengapa Tuhan bertindak seolah-olah tidak adil. Karena dia punya rencana untuk mengangkat dan mempermuliakan Anda seperti mawar di antara duri. Karena dia adalah Tuhan yang tidak akan pernah kalah oleh keadaan. Dan kalau Anda mengambil keputusan untuk tetap dekat dengan Allah, maka Anda akan melihat tangan kasih-Nya yang menuntut Anda ke tempat yang Anda tidak pernah bayangkan sebelumnya. Oleh karena itu, saudara, apapun yang terjadi dalam hidup Anda sekarang ini, mungkin itu hidup yang terasa tidak adil. Jangan sampai hal itu membuat Anda hidup dalam kepahitan, karena itu akan merusak hidup Anda. Tetapi buanglah kepahitan itu, dan sadarilah bahwa Allah baik dalam hidup Anda, apapun kondisi Anda hari ini. Dan tetaplah dekat dengan Dia, maka Anda akan melihat tangan Allah yang berkuasa, mengangkat hidup Anda ke tempat yang tidak pernah Anda bayangkan sebelumnya. Sampai di sini pertemuan kita kali ini. Kita akan lanjutkan di lain kesempatan. Terima kasih, dan Shalom.